Shalom Church, welcome back to Calibrate Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassadors. Hari ini adalah episode lanjutan dari episode minggu lalu di mana kita ngobrol-ngobrol dengan Pastor Christopher Tabieru. Tapi episode hari ini kita akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Kita ada di segmen Deeply Rooted, segmen Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Slido yang sudah masuk. Yes, udah ada. Nah, mantap. Ini tim multimedia. Ini nggak ada ini. Oh, sorry guys, saya sok tahu. Ternyata dari HP Erika. Oke, langsung aja kali ini Pastor ya. Tiba-tiba Pastor Kristo udah punya anak, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Ngantuk. Hai. Ngantuk. Oke Pastor, langsung aja ya pertanyaan pertama ya Pastor. What's one mistake you made during your quarter life crisis and what did you learn from it? Jadi bahasa Indonesianya apa tuh Koram? Pastor Kristo IELTS-nya 9 tahu. Jadi kayak apa ya? Ini berusaha melakukan sesuatu berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi waktu itu gua kan abis lulus kuliah kan bingung ya mau kerja apa ya. Seperti umumnya lah. Dan karena gue kan tinggal di pastori, bokap gue gembala, terus my heart sebenarnya drive-nya lebih kuat ke ministry sebenarnya. Gue tuh nggak kepikir buat kerja kantoran gitu, karena buat gue, kayak gue terpanggil pelayanan deh. Cuman buat gue itu kesalahan. Jadi gini, gue tuh waktu itu push gereja gue untuk punya youth pastor, karena mereka nggak punya youth pastor. Terus gue mau bikin di gereja tuh kayak jadi ada youth center gitu loh, buat ngumpulnya anak-anak, nongkrong gitu. Sebenarnya gue pikir itu kan pelayanan ya buat Tuhan ya. Sebenarnya gue lagi membentuk profesi buat gue sendiri sebenarnya. Untuk gereja hire gue sebagai teaching pastor gitu. Dan tempat kamar gue di gereja tuh jadi youth center dibagusin gitu loh. Ada PS4 waktu itu kan gitu ya, PS3 zaman itu pokoknya TV apa kayak bagusin gitu loh tempat gue tidur gitu buat gue. Sebenarnya basically gue pikir tuh buat gue dan kayaknya pelayanan, dan itu yang buat gue itu satu kesalahan sih. Ketika gue push waktu itu gereja gue, bokap gue gembala ya, gue terus ngudak-ngudak di situ, dan karena mengira ya itulah itu cara gue make money tuh nanti dari sana, dari sebagai pelayan Tuhan gitu. Dan buat gue itu busuk banget sih. Dan puji Tuhan gak jadi kenyataan sih, gak jadi kenyataan sampai ketika gue dengar khotbah ada seorang hamba Tuhan yang pernah gila dulunya. Dia bilang gini, kalian laki-laki dengerin saya, dia bilang. Gue dong gitu. Gue berasa semua orang udah pulang, tinggal gue doang. Dia bilang kayak gini, jangan heran kalau orang gak ada yang hormatin kamu kalau kamu nganggur, kata dia gitu. Buset, ketahuan banget gue. Kan gue bilang, padahal gue pas waktu itu gue gak nganggur guys. Minimal gue gak ngaku. Makanya namanya freelance kan gitu. Freelance itu nganggur tapi gak mau ngaku. itu gue dulu ya. Jadi itu kesalahan buat gue. Gue kalau inget itu, aduh malunya ya Tuhan. Gue bilang, gue berusaha ngeduitin Tuhan karena nggak tahu mau ngapain. Jadi paling bagus sebenarnya ini pendapat personal ya. Kalau dari gue kan ini kan pertanyaan personal tentang perjalanan gue. Buat gue ya orang tuh mestinya belajar cari duit dulu. Baru abis itu sepenuh waktu pelayanan. Karena kalau dia nggak pernah berjuang belajar nyari duit, nanti dia akan nyari duit dari pelayanan. Dan itu ngeri banget sih. Itu kesalahan terbesar dalam hidup. Nah itu ada ayat itu. Jadi nanti di Matius 7 Yesus pernah bilang, nanti di hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Itu semua pelayanan, dan itu hamba-hamba Tuhan besar. Dan Tuhan bilang, siapa ya? Gue gak pernah nyuruh lo melakukan hal itu. Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dan itu gue hampir masuk di worst mistake yang membuat seluruh hidup gue jadi sebuah kesalahan. Karena gue ngerasakan ini rohani, ini pasti buat Tuhan. Padahal sebenarnya itu buat gue sendiri. Itu my worst mistake. Berarti in saying that, rencana Tuhan nggak mungkin nggak terjadi dong, Pastor. Karena gue sih percayanya itu. Gue percaya. Ya, gue percaya predestinasi soalnya. Gue percaya pemilihan. Jadi buat gue Tuhan nggak pernah salah pilih. Kita sering salah pilih, tapi Tuhan nggak pernah salah pilih. Amin. Dan itu yang paling kerennya dari Tuhan. Jadi ketika lu mau lari sejauh apapun, dia selalu punya cara bawa lu balik.
Kalau emang lu udah dipilih dari awal. That's my Amin. take on this question. Orang suka bilang, oh lu full time lu pelayanan, mau makan apa lu? Selama ini masih bisa makan, Pastor. Puji Tuhan. Puji Tuhan masih. Tuhan. Ini lagi beli makan nih bini gua. Belum makan kita dari tadi. Habis pelayanan langsung jalan di mobil. Gojekin guys, gojekin guys, gojekin guys. Jauh banget dari sono. Gue percaya kalau burung di udara dia pelihara, bunga bakung didandanin, terlebih lagi kita. Itu ayat tentang lu nggak perlu khawatir. Jadi khawatir tuh bukan larangan guys, bukan jangan khawatir, tapi you don't have to. Sebenarnya itu terjemahan aslinya. Buat apa khawatir? Emang khawatir bisa nambahin apa dalam hidup lo? Jadi lebih ke sono, bukan kayak larangan yang kayak jangan khawatir lo masuk neraka lo kalau khawatir, bukan, nggak gitu. Ya, kalau lu khawatir lu tuh rugi sendiri. Lu bikin neraka padahal masih di dunia gitu loh. Ya gini, ini keluar dari mulut seorang overthinkers yang sejak 2017 menderita GERD. Itu penyakit produk dari anxiety. Dan itu bukan jadi khawatir nggak menambah nyawa gue, malah mengurangi, bisa jadi gue mati muda gara-gara itu. Tapi thank God sekali lagi Tuhan time and time again menunjukkan kepada saya bahwa you don't have to worry. Lu nggak tahu what the future holds, but you know me who hold your future. And that's enough. Itu lagu dinyanyiin kemarin di Kulku. Oke, nggak penting. Jadi gitu dong. Ada pertanyaan. Bentar. Keselak Firman. Pertanyaan kedua, how can you tell, bahasa Inggris kabeh, how can you tell if you have done the right thing and are on the right path while other people's pace is different than ours? Yeah, the fruit you will know them by their fruits. At the end of the day, gini, akan fruitful keluar dan fruitful ke dalam. Bahasa gue tuh itu. Ya, istilah gue tuh itu. Jadi, ya, fruitful keluar dalam artian banyak orang yang terberkati dengan apa yang lu lakukan. Dan fruitful ke dalam, elunya juga nggak hancur, ngerti nggak? Banyak kan yang kayak keluarnya bagus, tapi elunya hancur, ngerti nggak maksud gue? Elunya jadi pribadi yang lebih murung, lebih bersungut-sungut, lebih sakit-sakitan, lebih nggak bisa istirahat, lebih sibuk, lebih capek, lebih pokoknya hancur. Jadi buat gua fruitful keluar dan ke dalam itu selalu jadi patokan that I'm doing yang dia mau, karena garam terang, garam yang asin, terang yang bersinar, kekayaan yang jadi berkat, itu semua artinya being useful, berguna. Ya mungkin sekali lagi, mungkin lu bukan yang paling punya banyak, nggak punya seluruh dunia, tapi you're the most helpful and useful person. Buat gue itu tandanya lo lagi mengerjakan yang Tuhan mau, berbuah keluar dan berbuah ke dalam. Mantap. Ada pertanyaan ketiga nih, Pastor. Iya nih, Pastor. Is it healthy to feel fine or chill even though there are many Pokoknya aku udah translatein aja ya, Pastor. Ini pakai bahasa Inggris. Apakah sehat gak nih kalau misalkan kita merasa baik-baik aja atau kayak merasa santuy gitu loh. Padahal kita sudah reach di mana point stage kita tuh udah di mana kita harusnya khawatir gitu loh. Is it healthy or not? Kalau dari ayatnya you don't have to be worried, at all times you don't have to be worried sebenarnya. Ngerti gak maksudnya? Jadi it's okay tuh, tapi gini, untuk jadi nyaman dengan kemalasan gitu kan, kekosongan, kengangguran, buat gue itu bahaya sih. Ya ketika orang kayak gue punya teman soalnya yang kayak gitu tuh, dulunya artis cilik, sampai hari ini kagak jelas hidupnya. Ya, jadi kagak married, kagak ngapain, nggak kerja juga, nyantai-nyantai aja, nggak nyari, nggak ngerekam lagu, nggak bikin karya, pokoknya ya random aja gitu. Pokoknya ya gue cuma nikmatin hidup aja. Gue bilang, hidup yang mana? Maksudnya apa yang lu nikmatin? Maksud gue itu yang paling bahaya adalah ketika lu nggak berbuah buat orang lain, buat lu dan buat lu nggak berbuah sama sekali. Itu artinya not being useful, dan itu kita harusnya bukan khawatir ya, we need to do something untuk merubah itu. Karena idenya gini, ayat yang cukup keras ya dari Yohanes Pembaptis. Kalau pohon itu nggak berbuah, dia akan dipotong terus jadi kering,
terus dibuang ke dalam api. Jadi kalau hidup kita lagi nggak berbuah tuh kita mestinya nggak ngerasa itu baik-baik aja. We need to find out how to be useful and fruitful, dan bahkan sampai level tertentu kalau lu dimanfaatin orang. Kalau kata Pastor Yeri, gue ngutip dia, nggak apa-apa, bagus. Artinya lu bermanfaat kan gitu. Bagus. It's okay. Dimanfaatin orang artinya lu bermanfaat. Jangan sampai benar-benar nggak menghasilkan apa-apa. Ya itu sih, itu yang kita bukan mesti khawatir, tapi mesti melakukan sesuatu untuk mengubah itu. Ya, we have to be bukan hanya faithful tapi juga fruitful. Karena itu yang dituntut dari Tuhan bagi kita. Karena gue percaya ya, dia mempercayakan all things yang diperlukan to be fruitful. Itu yang gue percaya. Ya. Thank you, Pastor. Yes. Ini aku kasih kesempatan nih buat yang hadir live hari ini. Ada yang mau bertanya. Ini jarang-jarang bisa Pastor Christo hadir di sini. Mungkin ada yang pertanyaannya. Anytime lu bisa nanya gue sih sebenarnya. Gue akan open untuk lesen DM-nya. Oh deh. Jadi mungkin ceritanya personal, mungkin ya kan, kisahnya spesifik, nggak masalah juga. Jangan sungkan. Ada? Oh ada. Oh, Cinat. Oh enggak ada. Oh kirain Cina tadi yang kata. Kayak Cinat. Iya. Nggak ada nih, Nggak ada yakin. nih. Kesempatannya kita tutup Ini dalam. Pastor Christo ke Melbourne nih 25 tahun sekali loh quarter life. Enggak gitu dong. Berarti yang belum 25 belum lahir. 25 tahun kemudian baru bisa ikut. Oke, kita masih ada beberapa menit sih, Pastor. Kita kembali ke Slido berarti. Oke. Emang ada slide orang pakai HP katanya. Ada ini slide Pastor. Oh, itu slide bentar, saya gue kira nomor WA. Suruh WA gitu. Gimana gitu? How do I know if I'm truly waiting on God or just procrastinating? Oh, tadi ya, berbuah tadi ya. Iya. Itu dia berbuah sih, nariknya lari ke sana. Karena gini, in God ya, dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, even lu itu bisa berbuah in your waiting. Itu Kayak gimana? waiting dalam Tuhan tuh artinya bukan nggak melakukan apa-apa, tapi melakukan hal-hal yang berguna selagi menunggu. Misalnya contoh ya, gua udah lempar 10 lamaran kerja. Kayaknya belum ada yang keterima. Jadi sambil gua nunggu ada yang keterima, gua belajar hal-hal yang baru. Contohnya tadi, 38 hari menguasai AI. Gitu misalnya contoh ya, ChatGPT atau whatnot. Pokoknya gua terus terus belajar. Ya terus belajar. Sambil menunggu. Jadi nunggunya tuh nggak pernah selalu in vain. Teman-teman perhatiin ya di Alkitab ya. Ini jawaban panjangnya. Di Alkitab lo akan lihat Tuhan nggak pernah pakai orang yang nganggur. Karena nunggu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Beda lo sama nggak ngapa-ngapain lo. Nunggu tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Dia zaman gue nunggu kerjaan waktu itu ketika gue udah kirim lamaran, gue cari job-job lepas kayak ngerjain yearbook. Adek gue waktu itu dia melulusan SMA, gue bilang yearbook siapa yang ngerjain? Gue bilang belum ada sih, gue dong boleh nggak? Padahal guanya nggak pernah ngerjain yearbook. Nekat gue. Cuma buat gue pengen tetap berguna, berbuah in my waiting. Dan itu penting sih, karena sekali lagi Tuhan nggak pernah manggil yang lain nggak ngapa-ngapain. Nunggu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Ya, ketika Israel dijajah, pada saat itu umat Yahudi dijajah, Gideon itu walaupun belum mengerjakan panggilannya, dia menanti dengan cara apa? Dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Jadi dia lagi melakukan sesuatu. Daud ya ketika dipanggil Tuhan lagi ngapain? Lagi mengembalakan 2 atau 3 ekor domba. Nggak gede kerjaannya, tapi dia lagi ngerjain sesuatu. Jadi nggak ada di Alkitab yang lu lihat dipanggil Tuhan tuh lagi nganggur tuh nggak ada. Yang lagi nunggu banyak, tapi nggak nganggur. Gitu. Itu buat gua. Nah, nunggunya nggak masalah, tapi lu ngapain pas nunggu? Itu dia. Jadi equip yourself, perbesar kalau bahasa pendeta kerennya tuh perbesar kapasitas Anda. Karena Tuhan lagi mempersiapkan Anda sesuatu yang lebih besar dan sedang. Haleluya, haleluya, haleluya. Gitu. Ya. Kamu hebat. Pokoknya gitu lah. Ya kurang lebih seperti itu.
Saya pernah mendengar itu. Ini pertanyaan yang masuk agak mirip-mirip sih, kayak how should we respond when we feel God is silent? Ya tadi ya, jangan nganggur tadi ya berarti ya Pastor ya. Ya, gini, kalau Tuhan diam, baca Alkitab, karena Tuhan nggak pernah diam. Aduh, Karena Alkitab kan Tuhan berbicara sama kita. sedap. Kalau Tuhan Ini diam, kemungkinan besar, ya Tuhan diam kemungkinan besar karena semua yang perlu dikatakan udah ada di Alkitab. tinggal lu baca gitu. Gue ngeluh gitu karena nyokap gue punya karunia mendengar suara Tuhan audible. Gue pernah ngeluh sama Tuhan, Tuhan please, gue juga pengen dong dengar suara lu langsung, keren banget gitu rasanya. Kata Tuhan, ya udah baca Alkitab yang kencang bacanya biar lu dengar suara gue. Gitu. Lagi gak kok? nih, Yes. kamu aja bahasa Inggris malah. Bahasa Inggris tuh lempar loh. How do we keep ourselves motivated and in high spirits during event involving quarter life crisis? How do we keep ourselves motivated and in high spirit during Cari Cari komunitas. ayat-ayat. Ya, kayak komunitas udah pasti. Karena gini, ketika lu sendiri lu akan ngerasa nggak berguna karena lu emang sendiri. Mau berguna buat siapa? Right? Tapi ketika lu bangun sesuatu atau lagi tergabung dalam sesuatu, terlibat dengan sesuatu, misalnya komunitas, terus pelayanan, terus kayak gua bangun waktu itu Bible study kecil, isinya cuma 4 orang, right? Di situ gua jadi kayak, walaupun lagi kayak gua belum tahu persis bakal jadi pendeta, cuman gua apa ya, membuat karena tetap berguna itu begini, yang bikin kita tetap bersemangat karena kita tahu kita berguna sebenarnya. Cakep. Ya nggak sih? Jadi ya jawabannya balik lagi sana. Make yourself useful. Make yourself be a very helpful person yang selalu berusaha bantuin orang walaupun itu mungkin bukan job desk lo. Move beyond your job desk. Move beyond your tanggung jawab. Be a helpful person. Selalu tanya, gue bisa bantu apa? Tadi gue cuma minta bantuan, cuma lu kan nggak ngerti ini. Tapi kan bisa diajarin, kan gitu. Gue tuh tipe orang yang ngotot selalu. Gue selalu pengen bantuin orang, walaupun mungkin gue nggak ngerti apa itu. Tapi kan gue bisa belajar, lu bisa ajarin gue. Gimana nih cara megang gimana? Yang itu gue selalu berusaha untuk dan itu cara gue keep motivated karena buat gue itu yang Tuhan cari yang tetap berguna gitu. Karena garam yang nggak asin kan nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi biar kita nggak down low dalam keadaan selalu down, kita bisa keep motivated di atas, ya ayo gitu loh. Jangan izinkan diri lu diinjak-injak orang gitu. Jadilah pribadi yang berguna. Kalau lu berguna, helpful, gue yakin semua orang yang tadinya mungkin bete, fitnah lu yang enggak ngiri, jadi beda pasti. Karena ngeliat orang nih memberkati gue banget. Gue ngeliat dia nih apa ya, bisa tetap bersemangat kan. Bersemangat juga salah satunya karena dengan mengingat kita punya identitas ya dalam Tuhan ya. Ayat-ayat kayak you are fearfully and wonderfully made misalnya, contoh, right? Terus bahwa Tuhan tuh, lu tuh bukan sebuah kebetulan, Tuhan dengan sengaja menciptakan lu, memberkati lu, menyelamatkan lu. Ayat-ayat yang itu yang tentang identitas kita dalam Kristus tuh selalu keep us motivated. Iman timbul kan dari situ ya. Bahasa itu ya, bahasa namanya apa? Antusias tuh berasal dari ternyata sama theos ya, di dalam Tuhan. Antusias di dalam dia tuh kita selalu bersemangat karena tahu Tuhan nggak mungkin salah buat. Gue ini lahir dengan tujuan. Nah di sana bikin kita bersemangat. Lucunya ketika kita bersemangat, kita jadi orang-orang yang kalau bahasa orang dunia tuh kayak orang hiperaktif tuh loh. Kayak orang yang kayak minta lagi dia nyamperin gue pasti. Gue bisa bantu apa pasti gitu. Ini orang terlalu hiperaktif. Udah duduk aja sono gitu. Nggak, jadi orang yang seperti itu. Orang yang lively, yang selalu bersemangat untuk mengerjakan. Gini, gue kesaksian dikit ya. Tadi gue baru ketemu sama dia, namanya Jimmy. Di depan komplek gue ada orang namanya Jimmy. Gue nggak tahu dia kerja di mana. Kayaknya jobless. Tapi ini yang menarik, dia bukan satpam. Tapi dia selalu yang paling sigap kalau ada mobil mau keluar dari komplek. Dia selalu paling sigap untuk bentiin traffic kanan kiri dan biarin kita lewat. Jimmy itu kerap kali gue dapetin ada di rumah tetangga gue lagi nyuci motor. Yang gue yakin bukan motor dia, gue juga yakin dia bukan pembantunya situ. Jimmy gue temukan bener-bener lagi kemarin
bantuin orang ngangkut pindahan rumah. Gue yakin Jimmy bukan rumahnya di situ dan juga bukan pembantunya. Jimmy inspirasional. Be like Jimmy. Itu dia menurut gue. Asli. Gue gak pernah tahu dia kerja di mana loh. Ini bohong nggak Digaji sih? apa enggak gue gak tahu. Ini bohong Tapi nggak? Jimmy tuh ini real life story man. Baru gue ketemu Jimmy tadi. Buat gue be like Jimmy sih menurut gue. Ya. I see. Pastor, kalau ada ini satu lagi nih, Pastor. Terakhir kali ya. Dua lagi boleh nggak? Dua lagi lah ya, terakhir dua. Boleh lah lu yang punya podcast. Oh, iya. Bebasin aja. Ya kita sampai jam 10 malam lah ini. How can I sebenarnya tadi mungkin Pastor udah ngejelasin tapi mungkin pakai cerita hidup personal ya. Cuman how can I discern God's calling for my career or future direction? Berarti ya tentang memilih dua hal yang masalahnya gini ya Pastor, kadang-kadang kan dua pilihan itu kan kalau yang satu jelas enggak mungkin gampang ya, tapi masalahnya kadang-kadang dua option ini atau bahkan lebih masalahnya sama-sama baik ya, sama-sama enggak kriminal gitu. Oke. Ini personal tapi ini yang gue percaya. Ketika lu nanya Tuhan, oke, dan dia diam, berarti dia suruh lu milih. Ngerti. Karena gini, karena pekerjaan ini bukan ilegal, bukan kriminal, ngerti nggak maksud gue? Ini udah hal-hal yang baik, oke? Kalau dia diam, berarti lu disuruh milih, karena tiap pilihan punya petualangannya sendiri. Dan Tuhan pasti jagain ya. Ya, karena gini, kalau dia punya keinginan, dia pasti ngasih tahu. Itu dia. Dia tuh tipe yang gitu, dia bukan Tuhan yang kayak kasih tahu nggak ya? Nggak gitu. Dia nggak ngerjain kita. Percayalah. Dia pasti ngasih tahu. Kalau ada yang dari 3 nih, misalnya contoh 3 atau 2 nih, dia pengen yang satu, dia akan pasti kasih tahu. Ini, toh, gitu. Tapi kalau dia diam, gue tuh belajar I learned it the hard way. Bahwa ketika dia diam, berarti dia suruh gue milih. Karena tiap pilihan tuh pasti ada petualangannya sendiri. Karena itu dua-duanya baik. Dua-duanya pasti akan membawa gue berproses. Ya, untuk jadi pribadi yang Tuhan mau. Jadi coba belajar untuk kayak gitu. Jangan kayak ada lagi jawaban kayak, gimana bro, ikut pergi nggak? Gue masih nanya Tuhan, Tuhan masih belum jawab Nggak gitu, itu random namanya. Nggak. Kalau Tuhan belum jawab untuk sesuatu yang baik, berarti tinggal milih. Lu mana aja gitu pilihannya. Kayak dulu gue kuliah ngambil apa. Kan itu kan sesuatu yang penting ya nggak sih? Di tengah jalan lu bingung kan nih kuliah nih, gue banyak ketertarikan, ada berapa peluang, gue pilih yang mana ya? Dan Tuhan diem, artinya di momen itu gue tahu gue disuruh milih. Gitu. Jadi itu patokan dua itu. Kalau di luar dari itu ya jawaban yang tadi yang sebelumnya. Ketika ini lagi lo kerjain, dia berbuah keluar dan ke dalam nggak? Selalu balik ke situ sih. Kalau ternyata duitnya banyak gitu kan, lo bisa mungkin sekolahin adik lo atau apa, tapi kesehatan lo hancur, ngerti kan? Lo nggak punya tidur 24/7, 7 days a week, kerja, tipes abis itu kan gitu ya. That's not it. Gue percaya itu pasti bukan itu. Gitu loh. Ya, benar. Walaupun sekali lagi, walaupun kita kan sekarang selalu ngeliatnya berbuah tuh yang keluar doang gitu. Padahal namanya berbuah ke dalam. Ya ini apa apa ya bahasa nutrify. Apa ya bernutrisi nggak buat jiwa lo sendiri gitu. Jiwa lo gimana? Apa kabar dengan jiwa lo? Gitu. Apa kabar dengan mental health lo? Untuk jiwa atau kesehatan jiwa lo diperhatiin nggak? Ya kalau gue jadi sakit-sakitan, jadi stres, jadi asam lambung gue naik turun, jadi penderita GERD, walaupun istri gue jalan-jalan ke Bali, anak-anak gue bisa sekolah di penabur, nggak worth it. Ya kalau di sini standarnya penabur dan mahal, ya, dan bagus, right? Sekolah Kristen banyak sih yang lain, cuman masih standarnya di situ. Dan puji Tuhan by the grace of God bisa di sana semua sampai hari ini. Ya, untuk sesuatu yang gue nggak mengira akan bisa sampai sini. Ya kayak gini diundang teman-teman, gue nggak mengira kita nggak pernah kesana. Gue cuma kenal Velo doang. Gue nggak baru kenalan sama kemarin sama ini apa. Dan that's the beauty of it. Menurut gue kita lihat dia berbuah keluar dan ke dalam apa enggak. Terus tadi Tuhan arahin spesifik nggak? Kalau enggak berarti kita disuruh pilih. It's okay. Jangan takut. Thank you, Pastor. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir mau
Mau bertanya. bertanya, soalnya ini live nih, Soalnya Pastor. live nih, pertanyaannya personal. Semua tutup kuping ya, semua tutup kuping. Enggak Yakin? apa-apa. Nanti DM aja ya. DM Oke. aja, DM gue lah kalau sungkan mah. Oke. Siap. Apa? Nanti bisa langsung DM. Oke. Nanti DM aku DM Erika. Aku udah besar. Ribet tuh, gue lihat-lihat. Oh, Panjang ada bener. yang mau nanya Ada yang mau juga. nanya. Oke. Satu, terakhir ya. Oke. Kamu mau kesini aja nggak Mau. biar masuk TV? Oke, udah ada. Nah, Pastor mungkin bisa lihat mukanya kali ya. Nah. Kenal namamu siapa? Halo Pastor, saya Winston. Hey man, Winston, gue tandain Winston. Ya, Lihat mukanya. Gimana bro? saya mau menyinggung topik tentang standarisasi, standar. Karena Pastor tuh tadi ngomongin banyak tentang salah satu faktor buat orang mengalami quarter life crisis itu karena mengikuti standarnya manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah mengikuti standarnya manusia itu lebih mendatangkan hal yang baik atau tidak baik? Karena saya kepikiran dengan kayak misalnya ya sistem kayak dalam pendidikan itu kan mereka punya sistem standarisasi di mana mereka berikan standar ke siswa-siswa. Dan saya melihat itu ada banyak benefit yang siswa itu mendapatkan. Contohnya yang saya mau emphasize itu karena adanya standar, mereka bisa lebih aware kondisinya mereka dan mereka push dirinya untuk lebih baik. Apakah contoh itu bisa juga berlaku sama orang-orang yang berada di quarter life crisis? Walaupun misalnya itu dari sosmed. Tapi kan patokan sosmed itu bisa menjadi standar yang bisa mendorong kita kepada yang lebih baik lagi. Ya kalau itu push yourself untuk jadi lebih baik, untuk lu berkembang. Karena gini, in order for us to grow, we need to leave our comfort zone, kan gitu. Ya dong. Dan kadang tekanan itu bagus kalau mengeluarkan kita dari comfort zone. Tapi kalau tekanan itu justru malah merusak hidup kita, itu problem menurut gue. Ya ketika lo tadi tiba-tiba ada umur 25 belum punya 100 juta gitu. Misalnya, itu standarnya siapa ya mas gue? Siapa yang menentukan itu? Dan itu for the good atau for the bad? Gitu loh. Balik lagi, ya. Itu push diri lo untuk lebih berkembang. Karena berkembang nggak ada yang pernah salah dari berkembang menurut gue. Walaupun bisa jadi karena tekanan. Nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau itu bikin lo jadi orang yang sekali lagi jadi lebih murung, lebih ngerasa kayak nggak berguna, nggak berharga, itu problem buat gue. Ya. Jadi kalau dia nge-push lo untuk jadi lebih baik, lebih belajar lebih banyak, untuk expand yourself, perbesar kapasitas lo, it's good, nggak ada masalah. Ya cuman tadi, kalau cuman buat gengsi, kayak umur 25 belum punya 100 juta, terus kalau punya 100 juta kenapa gitu mas gue? Jadi lebih bisa diajak ngobrol gitu. Sorry, gue nggak ngobrol sama yang belum punya 100 juta. Kan nggak banget. Siapa lu kan gitu. Ajak berantem aja yuk kan gitu. Maksud gue, nah standarnya ini, standarisasinya ini normal apa enggak? Misalnya contoh ya, untuk lo kerja ada requirements masuk di kantor. Standarisasinya mesti lo ikutin. Ya iyalah, namanya juga lo mau kerja di situ. Cuman apakah untuk hidup di dunia ini, lo harus mengikuti standar dunia ini? Kalau enggak, lo nggak usah hidup di dunia ini kan konyol. Who's standard? Selalu pertanyaannya adalah standarnya siapa ya? Standar paling tinggi menurut lo siapa? Tuhan. Setuju nggak, Winston? Setuju ya? Ya dong. Harusnya standarnya dia kita ikutin, benar nggak? Cuma ketika lo masuk kantor, pasti kan ada standar tersendiri. Ya ikutin standar kantor. Nah kalau standar kantor membawa lo keluar dari standarnya Tuhan, lo cari kantor yang lain. Lo cari perusahaan yang lain. Jangan mau. Ya kalau lo orang yang jujur, berintegritas, tiba-tiba disuruh nipu. Jadi gini, ini tuh sebenarnya perusahaan bayangan, oke? Jadi sebenarnya perusahaan ada di baliknya. Ini perusahaan ini cuma buat nutupin pajak. Jadi yang bayar pajak yang depan, enggak, jangan cari yang lain, asli cari yang lain. Ya, ini sebenarnya kita bisnisnya sebenarnya di depannya gereja, sebenarnya kita ini menyelundupin narkoba. Jangan cari yang lain. Walaupun itu gereja, ya. Buat gua balik lagi full standard. Selalu balik ke situ lagi. Dan selalu balik ke standarnya Tuhan ketika lu dikasih standar untuk masuk dimanapun, ngerjain apapun, mau merit sama siapapun, lu lihat standar ini bawa lu tarik dari standarnya Tuhan nggak? Kalau bawa lu tarik, lu jangan. Lu harus tetap di standarnya Tuhan. Karena sekali lagi,
we live for the audience of one. Kita akan dihakimi sama Tuhan. Jadi apa kata dia itu yang paling penting. Itu sih sebenarnya menurutku. Dan berpegang sama apa kata dia kadang menyelamatkan kita dari apa kata orang. Karena apa kata orang bisa ngebunuh kita loh. Asli. Gue punya teman, bukan teman, gue kenal satu orang yang bunuh diri. Karena dia nggak memenuhi standar, menurut dia standar dunia ini. Dia ngerasa buat apa gue hidup kalau cuma kayak gini. Ya, TOEFL gue nggak nyampe situ, IQ gue cuma segini. Bokap nyokap gue miskin. Gue nggak punya banyak talenta. Lu enak banyak, lu bisa main musik, lu bisa ini, gue nggak bisa apa-apa. Just like that. Lompat gitu aja. Di suratnya tertulis semua. Dan hampir semua yang dia tulis, standar yang dia tulis di surat itu the standard of this world. Sedih banget. You need to live this world secara prematurely by killing yourself hanya karena nggak memenuhi standar itu. Gue bisa baca tuh surat, gue bajak-bajak. Orang tuanya sampai nanya, mana suratnya? Udah saya bajak-bajak, jangan dibajak-bajak, itu kenangan apa tante? Kenangan anak yang lebih terlalu terpapar sama apa kata dunia daripada mendengar apa kata Tuhan. Dan itu ironis sih. Yang gue berharap satupun dari kita nggak ada yang seperti itu. Ya. Itu sih buat gue whole standard. Selalu balik situ. Ya. Terima kasih Pastor. Thank you. Kita tutup. Yes. Oke, thank you Pastor. Udah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin teman-teman yang bertanya juga aku sih merasa udah terjawab semua ya. Sudah Cukup ya semua. jelas banget. Dan semoga jawabannya bisa jadi pelajaran juga buat mereka dan jadi apa ya bilangnya ya, bisa dipakai juga di kehidupan mereka sehari-hari gitu. By the way, sesi di Plurirotot kita ini buat kalian yang mungkin ada follow up questions atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin kita akan bahas di segmen ini, kalian bisa langsung cek aja Instagram kita di cultivated.podcast. Nanti di situ akan ada linknya gitu di bio, kalian bisa klik di sana. Ada kolom pertanyaan gitu, kalian bisa tanya lewat situ dan tenang aja, it's anonymous. Jadi kita nggak tahu siapa penanyanya gitu, jadi kita akan bahas nanti di episode-episode di Plurirotot yang lain. Mantap. Segitu aja segmen di Plurirotot kita kali ini. See you on the next episode. Thank you Bye. Pastor, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.